hanya 100 kejadian gitu. Nah itu kan pasti beda kita pemodelannya gitu. Makanya kita akan belajar fokusnya untuk bab ini adalah bagaimana kita memodelkan si banyaknya klaim itu atau banyaknya kerugian yang akan kita amati. Nah, mungkin nanti ya adik-adik saya rasa sudah, mungkin saya ulangi lagi ya, sudah familiar Poisson binomial, negatif binomial, geometrik. Nah, nanti tinggal dikaitkan dengan PGF. Terus nanti juga akan kita kenal terkait kelas AB0. Mungkin baru dengar atau nanti juga ada kelas AB1. Nah, itu yang seperti apa? Nah, nanti kalau AB1 mungkin nanti sama Pak Amran ya, nanti akan dilanjutkan beliau. Tapi kalau di sini kita akan fokus ke kelas AB0 karena terkait dengan yang ini discrete ya. Terus nanti juga ada yang terakhir adalah truncation atau apa kemarin truncation. Apa itu bahasa Indonesianya? Terpotong ya, pemotongan gitu istilahnya. Pemotongan dan modifikasi di titik 0 gitu seperti apa untuk tiap-tiap distribusinya. Jadi nanti ada istilah zero truncation Poisson gitu atau zero modification Poisson gitu ya, Poisson gitu maksudnya saya. Gitu. Jadi 2 pekan ini kita akan bahas ini adik-adik distribusi diskrit. Jadi adik-adik juga bisa mulai cek ya di bab 6 gitu. Dan kita materi sampai UTS sampai ini gitu. Jadi dari awal dulu terkait apa ya? Review-review mungkin momen, terus ada ukuran risiko, terus ekor gitu kan ya. Terus creating new distribution kemarin, lalu sampai ini gitu. Jadi ada mungkin kurang lebih 4 sampai 5 pokok bahasan ya yang nanti akan diujikan. Oke. Nah, di sini distribusi diskrit tentunya ya digunakan untuk yaitu tadi menggambarkan jumlah kejadian seperti kerugian yang dialami oleh tertanggung atau klaim yang diajukan ke perusahaan asuransi. Kan itu juga penting ya karena nanti pada akhirnya nanti kita muaranya sebenarnya kemana sih? Kenapa kita perlu belajar ini juga gitu? Karena itu tadi nanti kita akan menghitung agregat gitu. Agregat itu kan kayak keseluruhan gitu, keseluruhan klaimnya itu berapa sih yang harus ditanggung? Itu kan ya kita perlu tahu besar klaimnya, kita perlu tahu jumlah klaimnya itu berapa gitu. Dan kita ya harus memodelkan kedua hal itu. Tidak hanya si besar klaimnya saja yang kita modelkan, tapi ya si jumlah klaimnya atau banyaknya klaim itu ya perlu kita modelkan bagaimana tidak serta-merta dia hanya suatu nilai misal 100 jumlahnya 100 saja gitu kan tidak ya. Itu juga bisa berdistribusi gitu ya. Jadi ya itu tadi pentingnya kita memodelkan PU-Bahaca yang diskrit gitu atau ya banyaknya kerugian itu seperti apa. Makanya ya perlu adik-adik belajar juga si distribusi diskrit ini gitu. Jadi tahu karakteristiknya gitu istilahnya. Nah, di sini fungsi probabilitas PF PK atau kita ya mungkin adik-adik tidak asing ya, peluang N sama dengan K gitu. Jadi menunjukkan probabilitas bahwa tepatkah kejadian seperti klaim atau kerugian itu terjadi. Misalkan N itu adalah PU-Bahaca yang mewakili jumlah kejadian atau banyaknya kejadian itu. Jadi K itu ya tentunya bilangan cacah ya, 0, 1, 2 dan seterusnya gitu. Karena sekali lagi kita berbicara diskrit di sini. Oke, jadi ini mungkin notasi yang akan sering. Jadi biasanya adik-adik mungkin fx itu mungkin ya atau p yang ini gitu. Tapi mungkin di loss model itu dia per umum menjadi p kecil k gitu. Ya ini maksudnya adalah ya peluang masa fungsi masa peluang. Mungkin adik-adik kalau pernah dengar FMP gitu, fungsi masa peluang. Nah, ini ya PK ini maksudnya di titik K gitu. Misal 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, di sini yang perlu diingat terkait PGF. PGF itu biasanya dinotasikan P besar. Jadi kalau tadi kan P kecil, kalau P kecil K itu tadi menyatakan PMF-nya atau FMP-nya gitu, fungsi masa peluangnya. Tapi kalau P besar ini biasanya dinotasikan sebagai PGF.
ini sama, N ini maksudnya ya merujuk ke peubah acak apa gitu, N besar. Bisa di sini mungkin ya mungkin simbol lain it's okay, tapi maksudnya di sini ya merujuk ke peubah acak apa sih yang kita lihat PGF-nya gitu. Terus definisinya adalah dia ekspektasi Z inputnya ini dipangkatkan si peubah acaknya. Jadi kalau misal di sini X ya berarti pangkat X mengikuti ini ya tergantung peubah acak yang diamati. Lalu definisinya bagaimana ya? Ini definisi si ekspektasi. Kalau di script berarti kan sigma toh dari 0 sampai tak hingga. Dari siapa? Lah peubah acaknya kita kalikan fungsi peluangnya. Kita jumlahkan dari 0 sampai tak hingga gitu. Jadi ini definisi ekspektasi saja. Oke. Nah, terus di sini juga ada apa ya? Istilahnya sifat gitu. Kalau si PGF-nya itu kita turunkan, ini kan tanda notasi turunan ya. Kalau ada petik 1 kan berarti turunan 1 ya, turunan pertama gitu, menurun 1 kali. Turunan 1 kali terhadap si P tadi, PZ atau si PGF-nya dan inputnya itu kita ganti 1, itu sama dengan ekspektasi N. Atau apa ini? Tidak asing kan? Ini kan min ya, momen pertama, raw moment, tapi untuk peubah acak si N gitu. Terus kalau si PZ atau PGF-nya itu kita turunkan 2 kali dan inputnya kita ganti 1 gitu. Itu sama dengan ekspektasi N dikali N min 1. Nah ini sifat, nanti coba kita buktikan ya bagaimana ini. Apakah jelas itu? Ini 3 hal penting saya rasa 1, 2, 3 gitu. Oke. Nah, makanya di sini ada latihan. Jadi bagaimana adik-adik, di sini ada MGF, mungkin tadi disampaikan temanmu kalau sudah familiar dengan MGF ya, berarti kan adik-adik sudah tidak asing dengan ini semua gitu. MN besar, ya ini kan maksudnya peubah acaknya terhadap Z, ini MGF Z. Berarti dia definisinya adalah ekspektasi E pangkat Z kali N gitu kan, kalau si MGF. Makanya untuk penjabarannya ya sigma, peubah acaknya kita kalikan densitasnya, atau ya PMF-nya tadi. Nah, adik-adik diminta untuk membuktikan si PGF tadi itu sama dengan, apa ini? MGF tapi inputnya adalah len Z. Terus di sini gunakan ekspektasi N pangkat K sama dengan M N K 0 untuk membuktikan P aksen 1 itu sama dengan EN dan P aksen P double aksen atau turunan kedua dari si 1 inputnya itu sama dengan ekspektasi N dikali N min 1 gitu. Kira-kira bagaimana? Oke, apakah bisa dicoba? Saya mungkin berpindah ya, biar lebih, sorry. Kalau yang PN, PGF sama dengan MGF len Z, apakah, kayaknya sudah pernah di awal pertemuan dulu? Sudah pernah belum? Kira-kira gimana membuktikannya? Bisa dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya, bebas toh. Ini saya ambil dari Bower sih, Dek. Jadi kalian bisa lihat. Oke, gimana kira-kira ini? Untuk apa? Kelihatan ini OneNote-ku? Iya, Bu. Nah,
Oke, gimana kira-kira? Kan kita bisa, kalau yang demonstrate yang kalimat pertama ini sebenarnya kita bisa berangkat dari yang atas ini toh. Gimana itu? Misal, nggak mau. M apa itu? MN. Mungkin saya dari kiri ke kanan ya, biar kelihatan sekali. Berarti kan kita ikuti definisi yang sebelumnya itu. Berarti kalau inputnya jadi len Z, berarti kan pangkat len Z kali N. Itu kan ya? Betul. Nah, kita lihat kalau pangkat len berarti kan hasilnya apa itu? Jadi Z pangkat N, Bu. Kenapa? Jadi Z pangkat N. Iya, jadi berarti ini kalau kita sederhanakan gitu ya, kita betulkan berarti Z pangkat N. Nah, ini kan ternyata ini seperti yang tadi, yang di sini. Yang mana tadi? Nah, ini. Oh, sudah langsung, cepat sekali ya. Nah, ini berarti langsung P, N, Z. Oke, Bu. Gitu. Atau sebaliknya ya tinggal modifikasi di ininya ya. Tinggal balik arah saja gitu saya rasa. Nah, terus yang itu, yang P aksen 1. Ini kan 1 ya. P aksen 1 sama dengan EN. Kira-kira gimana itu ya? Kalau PN itu apa tadi? PNZ. PNZ. PNZ tadi apa? Sigma. Coba kita cari. Saya dulu. Sigma K sama dengan 0 kali Z sampai tak hingga PK kali Z pangkat K. Gitu ya? Cocok ya? Iya, Bu, cocok. Oke. Terus gimana itu? Bisa kita turunkan? Kan kita mau cari P aksen tuh. P aksen N, Z. Bisa enggak kita turunkan? Terhadap apa sih penurunannya? terhadap Z. Iya, terhadap Z. Nah, berarti gimana itu? Sigmanya tetap, mungkin kita tulis dulu. Berarti PK-nya tetap ya? KZ, KZ kurang 1 gitu ya? Z, sorry salah. kurang 1. K ya, K harusnya. Nah, ini K kurang 1. Tapi K-nya sekarang dari mana sampai mana? Apakah tetap sama? Tidak ya. Harusnya dari 1 itu sampai tak hingga. Oke? Iya, Bu. Oke. Terus bagaimana next-nya? Next-nya gimana? Kita sudah dapat turunannya, terus diapakan kira-kira? Substitusi Z sama dengan 1. Nah, karena ini tadi kita suruh buktikan yang ini toh. Berarti P aksen 1, berarti kita substitusi yang si atas itu, yang di atas. Z-nya dengan 1. Berarti ini tetap PK ya. Yang ini K, terus ini 1 dipangkatkan sesuatu, berarti kan tetap 1. Nah, makanya ini kalau adik-adik perhatikan, ini kan sebenarnya apa ini? K dikali PK gitu. Ya ekspektasi tuh. Iya, definisi ekspektasi. Makanya ya terbukti. Nah, sekarang coba yang kedua. Yang apa tadi? Yang turunan kedua. Turunan keduanya gimana? Tadi apa tadi?
Apa tadi yang turunan kedua? En min 1. Ini 1 sama dengan n min 1. Gitu ya. Berarti gimana itu? P double aksen n z dulu. Berarti sigma. Berarti kan turunan pertama kita turunkan lagi gitu kan ya. Konsep turunan kan ya bertangga ya. Tidak bisa langsung tiba-tiba langsung dapat 2 gitu, enggak. Kalau namanya turunan itu kan ya harus turun temurun gitu ya. Kayak kita pun kalau di keluarga kan ya kalau kita mau cek Mbah Buyut gitu nggak bisa langsung ke Mbah Buyut gitu. Tapi ya harus ke orang tua kita dulu, baru nenek, terus baru buyut gitu. Nah ini juga, kalau turunan kedua berarti kan kita bisa berangkat dari yang pertama. Berarti gimana itu? PK-nya tetap, iya kan ini ya, bisa ke sini tuh. Gimana itu kita turunkan? Kita turunkan terhadap si Z. Gimana, Dek? K tetap, terus PK K kurang 1, Z K kurang 1. Nah, Z K kurang 2. 2. Nah, cocok. Terus batasnya? Maksudnya K-nya dari berapa sampai berapa? Tak hingga ya, tapi mulainya dari berapa berarti? Dari berapa? 2 ya. Nah, itu cocok. Nah, terus kita substitusi lagi si 1. Apakah bisa membentuk itu? Berarti bagaimana ini? Sigma K2 PK terus K-1 1 gitu. Nah ini kan juga sama ekspektasi ya. Berarti kita bisa tulis ini n min 1. Nah, gitu. Tinggal cek bentuk ekspektasi saja. Oke. Gitu ya. Jadi sudah terbukti gitu ya. Nah, sekarang ini kita masuk ke distribusinya. Kalau Poisson saya rasa adik-adik Poisson fungsi densitas atau fungsi massa peluang gitu biasanya kita bilang. Adik-adik sudah tidak asing ya, jadi mungkin biasanya Pn sama dengan N atau Px sama dengan X gitu. Dengan K-nya ini nanti adik-adik substitusi dengan X. Nah ini juga sama, PK ini maksudnya ya tadi ya, PK itu, PK itu adalah apa tadi? P, N besar, karena sekali lagi kita fokusnya adalah ke ini tadi apa? Peubah acak misal banyaknya klaim gitu. Atau ya pokoknya yang cacah gitu ya. K-nya yaitu tadi titik-titik yang akan kita amati 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah ini saya rasa PMF-nya, fungsi massa peluangnya adalah tidak asing. M pangkat min lambda kali lambda pangkat K dibagi K faktorial. Nah, untuk PGF-nya si siapa namanya? Si Poisson itu adalah, ini langsung diketahui. P besar Z, cocok ya saya bilang. Sama dengan E pangkat lambda Z min 1. Nah ini pertanyaan dapat dari mana ini? Ya tentunya ya dari definisi PGF toh. Gimana tadi? Gitu. Coba kita inikan lagi ya. Apa tahu sudah pernah dicari? Coba kita cari bersama. Saya tambah section terus ini. Nah, PGF ya. PGF.
Gimana kira-kira? Tadi diketahui kalau PK-nya itu adalah apa tadi? E pangkat min lambda kali apa tadi? Saya juga E pangkat min lambda lambda K dibagi K faktorial ya. Cocok? Iya Bu, betul Bu. K faktorial dengan K-nya itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Berarti tadi kalau PGF, PZ itu sama dengan apa tadi? Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga aduh error lagi tuh layar. Bentar, saya agak ke bawah kah? Coba. Kayaknya gara-gara ada ini deh picture-nya. Nah, P Z itu sama dengan apa tadi? Sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga dari si PK dikali Z pangkat K ya. Betul? Betul tidak? Iya, Pak. Terus next-nya gimana? K sama dengan 0, sigma, PK-nya gimana? Berarti punya pasang toh, min lambda kali lambda K faktorial, Z-nya gimana? Z-nya ya tetap Z saja. Nah, terus bagaimanakah ini? Pakai apa ya? Biar kita bisa seperti yang ini. Ya, memuat mungkin sebelum kita lihat bentuk deretnya gitu ya. Apa yang bisa dikeluarkan? Pangkat min lambdanya, Bu. Iya, betul. Sigma K sama dengan 0 sigma. Berarti ini saya bisa bilang kalau ini bisa saya satukan ya, lambda Z pangkat K, gitu kan boleh ya? K faktorial. Yep. Nah, ini bentuk apa ini? Mungkin adik-adik dulu pernah tuh di Madrasah 2. Deret apa ya? Ada yang ingat tidak? Taylor. Nah, deret Taylor. Nah, ini kan berarti ini sebenarnya bisa kita tuliskan sebagai E pangkat apa? K. E pangkat kah? E pangkat yang di dalam sini tuh. Iya, Bu. K-nya itu kan ininya, sigmanya, penjumlahannya. Iya, betul. Ini ya tuh, lambda Z. Nah, betul ya? Semoga tidak salah minusnya. Tidak harusnya. Oke, nah ini deret Taylor sebenarnya, Dek. Kalau adik-adik ingat dulu sigma, hilang lagi. Sigma K sama dengan 0. Ini catatan kali ya dulu. Dari X pangkat K dibagi K pangkat K faktorial itu sama dengan E pangkat X. Gitu kan? Nah, makanya di sini bisa kita sederhanakan jadi E pangkat lambda Z min 1. Gitu. Oke, jelas ya ini ya. Dengan lambdanya lebih besar dari 0. Ya, cocok ya karena itu sifatnya lambda. Nah, terus bagaimana min dan variansi? Coba kalian pakai ini tadi. Apa namanya? Pakai yang tadi definisi P apa tadi? Satu. Yang PGF ya, yang PGF tadi maksud saya. Pokoknya dicoba. Anda yang mau coba
bisa ditulis dulu, terus nanti di-share di grup, entah itu A atau B, nanti saya share di sini. Tahu gini, silakan dicoba dulu deh. 1 itu sama dengan apa tadi? EN. Terus tadi P1 itu sama dengan EN kali N min 1. Nah, kalau saya rasa kalau min, kan ya tinggal pakai ini ya, min. Ini min. Nah, tapi kalau variansi, nah ini adik-adik perlu ingat-ingat lagi tuh kalau variansi gimana. Kalau var n tuh gimana var n? Var n. Berarti bagaimana kalau kita dekati dengan sifat ekspektasi? Kebetulan kan ini ekspektasi saja ya yang ada gitu. Berarti gimana? Ekspektasi apa tuh kalau var n? Kuadrat. N kuadrat dikurang Ekspektasi. n di kuadrat. Ini karena jelek layarku jadi ya sudah. Ini kan sudah ada. Tapi tinggal yang ini modifikasi nih dari yang ini. Mungkin adik-adik bisa gabungkan kedua hal itu, bisa jadi ini EN kuadrat. Kan muncul ya, ini kan bentuk kuadrat sebenarnya ya. EN kuadrat dikurang apa ini? N. Berarti kan harus ditambah EN. Gitu toh? Biar jadi si ini gitu. Paham maksudku? Atau coba kita cari bersama deh. Kita lanjutkan nanti untuk yang distribusi lain baru adik-adik. Bu ini nih gitu. Oke, jadi di sini tadi apa? Min ya, min. Itu tadi apa? P aksen 1 itu sama dengan N. Gitu. Berarti kita cari saja P aksen Z-nya. Bagaimana kalau Poisson? Ya kita lihat tadi siapanya tadi PZ-nya, PGF-nya. PZ-nya Poisson tadi adalah E pangkat lambda Z min 1. Ya sudah, berarti turunannya gimana? Ada yang ingat turunan terhadap Z? Kalau gampang toh? Gimana itu? Ayo. 1 per pangkatnya. 1 per pangkatnya? Turunan, Bre, turunan. Turunan tuh gimana? Bagaimana turunannya? Seper alfa. Seper lambda. Seper lambda E. Seper lambda E. Yakin. Seper lambda Z dikurang 1 dikali lambda Z dikurang 1, Ibu. Apakah seper lambda? Seper lambda E pangkat lambda Z. Seper lambda E pangkat lambda Z. Cocok? Semuanya sepakat tidak? Lambda dikali, Bu. Lambda ya. Lambda dikali. Kalau seper lambda kan kalau diintegralkan ya tidak. Maaf, Bu. Iya kan? Lupa. Sepakat tidak? Lupa. Sepakat semuanya lambda dikali. Ini kan turunan adik-adik bukan integral. Mentang-mentang dari kemarin integral terus, jadi pakai integral. Gini ya. Jadi lambda apa berarti? Z toh? Terus yang belakang? Gini saja atau Z min 1? Kurang 1. 2 dikali Euler pangkat minus 1. Dikali pangkat Z min 1. Gitu ya?
Yakin nggak ini? Yakin. Ya. Berarti untuk P11 gimana itu? P11, P aksen 1 lambda dikali pangkat lambda Z-nya 1 dikurang 1. Berarti dia adalah pangkat 0 1 ya. Ya toh? Ya sudah, berarti dia adalah lambda untuk EN-nya. Gitu. Jelas ini? Nah, sekarang kalau tadi P aksen 1 atau P aksen Z dulu ya. Itu sama dengan apa dulu? Turunan keduanya. Ini EN. Turunan keduanya apa berarti dari si PGF-nya? Ini PGF ya. Turunan keduanya apa? Lambda kuadrat itu toh? Iya tidak? Lambda itu kan konstanta toh? Iya, Bu. Pangkat Lambda. Aduh, Kali hilang sama. lagi tuh. Bentar ya, menghilang ini. Garisnya menghilang. Saya turunkan deh. Ini P double aksen, terus apa tadi? Z. Berarti apa, Dek? Apa hasilnya ini turunan keduanya? Lambda kuadrat pangkat Lambda kali Z kurang 1. Terus berarti bagaimana? Berarti untuk Z-nya 1, berarti dia juga lambda kuadrat dikali pangkat lambda dikurang 1 min 1. Berarti ya lambda kuadrat dikali 1. Berarti dia lambda kuadrat gitu. Tapi lambda kuadrat ini adalah si siapa? Apakah variansi? Bukan kan? Dia baru ekspektasi N min 1 gitu. Padahal kalau var N itu apa? Tadi ekspektasi N kuadrat dikurang N dikuadratkan. Berarti saya bisa tuliskan ini adalah N min 1, ya kan? Tapi masih diapakan? Ditambah N. Gitu toh? Bisa kayak gitu kan? Dikurang EN. Atau saya bisa bilang ekspektasi N min 1 itu ditambah N dikurang N dikuadratkan. Berarti di sini lambda kuadrat ditambah lambda dikurang berapa? Lambda kuadrat juga ya? Iya kan? Iya, Bu. Nah, berarti hasilnya adalah lambda. Nah, berarti kita dapatkan si untuk Poisson itu ciri-cirinya yaitu ekspektasi N itu sama dengan variansi di N. Nah, ini kan ciri-ciri utama distribusi Poisson ya. Jadi kalau adik-adik punya data yang ekspektasinya dan variansinya itu sama, berarti cocok banget kalau dimodelkan dengan Poisson. Gitu. Oke, jelas itu? Nah, ini sama seperti yang saya tuliskan ya. Oke, nah ini juga ada apa ya? Useful properties atau sifat-sifat yang penting gitu untuk dari distribusi Poisson.
Saya kebiasaan dari dulu tuh Poisson deh. Jadi kalau Poisson enggak mungkin lidahnya kebelibet jadi tetap Poisson ya. N1 sampai NN itu independent Poisson variables dengan parameter lambda 1 lambda n. Jadi masing-masing n ini punya parameter lambda 1 sampai lambda n. Nah, ketika si NN itu tadi digabungkan, jadi n besar gitu. Jadi n besar itu adalah N1 tambah NN. Itu juga punya, si n besar ini juga punya distribusi Poisson. Jadi dia juga berdistribusi Poisson dengan parameternya adalah jumlahan dari parameter atau lambda-lambda dari masing-masing itu tadi. Itu sifat. Oh ya ini sifat yang penting ya, bisa adik-adik terapkan gitu. Jadi misal, mungkin adik-adik besok memodelkannya tiap-tiap tahun gitu. 1 sampai N itu mencerminkan tahunnya gitu. Terus N itu ya jumlah klaim di tahun pertama, jumlah klaim di tahun kedua, sampai jumlah klaim di tahun ke N gitu. Oh ternyata semuanya itu punya bisa kita modelkan dengan Poisson, tapi parameternya beda-beda. Oh berarti totalnya mungkin selama N tahun itu berapa nih, atau istilahnya parameter dalam berapa N tahun itu bagaimana gitu rata-ratanya, istilahnya seperti itu. Kalau ini kan kalau di Poisson lambda itu kan mencerminkan rata-rata atau rata-rata si pembacanya gitu. Jadi enak sekali sebenarnya kalau dari sini. Dan berarti ternyata tinggal kita jumlahkan saja si lambda 1 sampai lambda n, kita jumlahkan. Nah, itu mencerminkan n keseluruhan gitu. Pembuktiannya seperti apa ada di ini ya. Di Loss Model adik-adik bisa baca. Jadi pakai PGF gitu. Jadi kalau kita lihat si PGF-nya tadi yang jumlahan itu kan berarti ya perkalian dari PGF-nya masing-masing gitu. Terus kita tahu kalau PGF Poisson itu eksponen pangkat lambda J tadi dikali Z dikurang 1. Makanya ya kalau kita masukkan si produknya ini perkaliannya ke dalam ya berarti kan jadi sigma ya untuk si lambdanya. Makanya kita bisa bilang bentuknya juga ini PGF-nya Poisson gitu, iya kan? Karena ini bentuknya eksponensial terus pangkat lambda dikali Z-1 kan identik gitu. Jadi PGF itu sebenarnya informasi unik dari distribusi. Jadi kalau PGF-nya itu kita dapat pangkat lambda kali Z-1, itu jelas itu berarti distribusinya Poisson, tapi parameternya apa? Nah, kalau di sini dia parameternya adalah lambdanya di sini maksudnya adalah lambda 1 ditambah lambda 2 ditambah lambda 3 sampai lambda n gitu. Tapi ya tetap si n besar ini berdistribusi Poisson karena ya ini PGF-nya sama seperti yang individualnya gitu, individual Poisson. Padahal ini akan jumlahannya ya. Makanya di sini dia bilang PGF itu unik gitu. Jadi N juga punya distribusi Poisson, tapi parameternya lambda. Dengan lambda itu sekali lagi adalah lambda 1 di jumlahannya gitu. Dari si N1 sampai lambda 1 sampai lambda N gitu. Itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, jadi misal di sini ada N even gitu, Poisson baca Poisson dengan minnya lambda, lalu tiap eventnya itu bisa kita kategorikan menjadi satu M types. Jadi ada berbagai fungsi peluang P1 sampai PM yang independen terhadap satu sama lain gitu. Lalu di sini jumlahnya eventnya gitu N1 sampai NM dengan peluang tadi masing-masing ya. Itu sesuai dengan yaitu tadi pembagiannya 1 sampai M-nya. Jadi ada peluangnya P1 sampai PM, lalu ada jumlahnya N1 dan sampai NM. Lalu di sini dia juga independen ya. N-nya nanti juga akan independen dengan means-nya. Means itu berarti apanya tuh? Rataannya ya, rataannya itu kita pertimbangkan si probabilitanya. Jadi
lambda awalnya kita kalikan dengan P1 karena tadi N itu adalah Poisson random variable with mean lambda, tapi ada partisi-partisinya gitu ya, dibagi-bagi ke dalamnya dan itu punya peluang masing-masing. Nah itu berarti nanti untuk pembagian means-nya atau nilai means-nya yaitu lambda dikali peluangnya dan seterusnya sampai lambda dikali peluang yang ke M gitu. Karena itu tadi ada kondisi independen, tapi ya itu ya kita harus lihat kasusnya apakah independen atau tidak. Oke, nah itu Poisson atau Poisson. Jadi banyak hal yang bisa kita dapatkan ya dari si Poisson itu. Nanti mungkin kedepannya ada proses Poisson gitu, itu seperti apa gitu. Nanti kita akan lihat. Lalu, nah selanjutnya ada distribusi binomial. Nah, kira-kira gimana ini ya? Coba saya lihat dulu. Oh, ini latihan. Nah, distribusi binomial, gimana itu PGF-nya? Jadi, tetap awalannya PGF dulu ya, karena ya kita mau cari min variansi ini berdasarkan PGF, bukan mungkin pendekatan momen ya. Kalau yang sebelumnya kan kita pakai, mungkin di mata kuliah lain diajari pakai yang momen. Nah, sekarang kita coba cari PGF-nya seperti apa dulu untuk binomial. Oke, gimana kira-kira? Mau dicoba dulu, tapi waktu kita kayaknya 20 menit. 10 menit lagi. Coba kita, nanti saya juga kasih latihan ke adik-adik ke tiap kelompok, nanti mohon diskusikan juga terkait distribusi yang lain, gitu ya. Jadi bisa di ini kan. Oke. PGF PZ. PZ tadi apa? PZ tadi sigma sehingga PK dikali Z pangkat K. Nah, PK-nya si binomial apa? Yaitu sudah ada toh, kita ikuti saja. PK-nya M, K, Q. Q itu peluang suksesnya ya kayaknya ini ya. Iya, biasanya kan mungkin dalam P ya, tapi ini kalau di loss model itu pakai Q. Ya kita ikuti saja. M, K. Terus dikali apa, Dek? Masih dikali Z, K. Nah, terus bagaimana ya kita dapatkan si bentuk itu PZ itu? Kira-kira gimana? Next-nya. Ada yang perlu diingat terkait, mungkin adik-adik pernah kenal identitas binomial. Jadi bisa kita bentuk jumlahan dari binomial itu sebagai kayak penjumlahan perpangkatan gitu. Seperti tadi kayak deret Taylor gitu kan sebenarnya kita bisa bentuk sebagai E. Nah ini pun juga kalau saya tuliskan di sini, kok nggak mau? Coba sigma K sama dengan 0 N, ini secara umum ya. Nggak kelihatan lagi. Berarti saya harus turun-turun lagi. Apalagi tadi saya bilang, hubungannya ya, sigma K sama dengan 0 sampai
Mungkin apa itu M? Sebenarnya sampai M. Karena kita pakai M ya. Terus apa lagi? Terus tadi binomialnya M, K, itu bisa A pangkat K dikali B pangkat M min K, itu sama aja A plus B pangkat M. Naik ke puncak gunung. Saya ulangi. Sigma K sama dengan 0, M K A pangkat apa tadi? Coba sifatnya K B dikali M min K, itu sama saja A plus B pangkat M. Ini sampai M karena binomial. Nah ini juga perlu. Binomial itu kan bukan sampai tak hingga ya, percobaannya kan sampai N kali itu toh. Berarti ini sebenarnya juga harus kita sesuaikan. Betul tidak? Kalau binomial itu kan kejadiannya terbatas ya. Iya tidak? Iya, cocok. Nah, berarti kalau kita perhatikan sifat yang ini, nanti coba adik-adik cari itu identitas binomial. Gila, ini tuh kayaknya ada kotak di sini dan itu menghalangi tulisan. Makanya nggak kelihatan. Berarti bagaimana ini? Kalau kita sesuaikan dengan pattern itu. Berarti Q ditambah 1 min Q. Itu ya? Pangkat M. Z-nya kira-kira masuk kemana? Bisa kita ini kan ke sini, satukan biar masuk ke sini kan? Jadi saya ulangi lagi. Jadi ini coba saya ulangi ya. Karena kita mau ke bentuk itu, karena lebih memudahkannya. Nah ini, berarti sigma K sama dengan 0. MK, ini M. Terus ini ZQ, QZ atau ZQK, 1 min Q pangkat kembali. Kenapa ini ya? Nah, 1 min Q pangkat M min K. Nah, berarti bentuknya adalah A-nya ini A, ini B gitu kan. Berarti ZQ ditambah 1 min Q pangkat M. Kalau kita sesuaikan yang atas, bisa enggak jadikan yang kayak yang diketahui di atas itu? Bisa ya? 1 dikurang apa tadi? Ditambah deh. 1 ditambah Q Z min 1 ya. Angkat M gitu.
Iya, cocok. Nah ini PGF-nya si binomial. Nah memang yang harus diingat-ingat sifat-sifat ini ya, deret ya, atau sifat-sifat yang binomial itu seperti apa. Nah terus bagaimana minnya? Nah turunannya berarti. Bagaimana turunannya? Turunan pertama, si Z. Gimana itu, Dek, terhadap Z? Gimana turunannya ini terhadap Z? M. Gitu ya? Dikali 1 plus Q Z min 1. Ini layarku ini luar biasa. Bagaimana turunannya kan terhadap Z, padahal yang nempel ke Z itu cuma Q, berarti kan nanti ya turunan di dalam ini eksponennya ini ya tinggal Q toh, ya tidak? Iya, Bu. Ya Ibu. Berarti M dikali 1 plus Q ini tetap ya, tetap pangkat M min 1 ya. Gimana ya ini? Coba aku ganti agak di bawah ya. Maaf ya. Jadi kalian sambil nulis biar tidak emosi juga melihat tulisanku yang ada di layar. Oke. Saya agak ke bawah agar aman layarnya. Satu saja ya. Oke, berarti apa tadi turunannya? M dikali 1 plus Q Z min 1 dipangkatkan M min 1 dikali turunannya. Turunannya ini terhadap Z apa? Ki Bu. Q. Nah, berarti di sini MQ apa tadi? Tinggal saya pindah saja ya. 1 Q Z min 1 pangkat M min 1. Oke, terus next-nya berarti ketika Z-nya itu 1. Kita mau cari min-nya. Berarti gimana itu? Berarti MQ dikali 1 ditambah Q 1 kurang 1 pangkat M min 1. Berarti kan ini nilainya adalah ini 0, ya kan? Terus ini 1. Berarti ya nilainya adalah 1. Iya ya? Iya, Bu. Nah, berarti di sini adalah MQ itu adalah N-nya. Gitu. Nah, sama halnya dengan si itunya. Siapa tadi yang turunan kedua? Kalau turunan keduanya apa? Coba kita turunkan dari sini. Turunan pertama. Berarti kan MQ. Terus dikali M min 1. Gitu ya? Dikali I kuadrat ya. Berarti apa lagi? 1 plus Q Z min 1 terus dipangkatkan M min 2 gitu ya. Ada yang kelewat nggak itu? Semoga tidak ya. Ada yang kelewat nggak? Nggak tuh, Dek. Terus P1 berarti gimana itu? MQ kuadrat M min 1. Ini juga 1 ya? Ya toh? Karena ini saya ganti 1. Iya, Ini Bu. kan 1. Berarti ini 1. Berarti ya sudah. M dikali M min 1 dikali Q kuadrat. Aduh. Bentar ya. Saya terima telepon sebentar.
Mana itu ininya? Coba sambil cari variansinya ya, Dek, sambil saya urus ada urusan sebentar sedikit ya. Oke, ada yang sudah dapat. Tinggal itu coba saya share dulu ya. Kita tuntaskan itu terus sudah. Karena saya harus moving. Mana tadi? Nah ini, berarti ini kan baru apa tadi? Kalau ini deh, ekspektasi N kali N min 1. Ya kan? Berarti kalau var-nya gimana? Var N itu tadi sama patternnya. Kayak si Poisson toh. En kuadrat dikurang, apa tadi? En dikuadratkan. Berarti gimana ini? Ini tadi saya tulis ulang N-1, tapi masih ditambah dengan EN. N. Terus dikurang tadi En kuadrat. Nah, berarti ini M kali M-1 Q kuadrat ditambah MQ ya, kalau tidak salah tadi. MQ, ya. Dikurang MQ dikuadratkan. Nah, terus gimana ini? Bisa disederhanakan enggak ya? Harusnya bisa toh. Gimana ini menyederhanakannya? M kuadrat Q kuadrat gitu ya. MQ kuadrat ditambah MQ dikurang M kuadrat Q kuadrat. Ini habis, ya kan? Terus MQ kita kalikan apa ini? 1 dikurang Q. Nah, dapatlah ini var-nya. Nah, kalau adik-adik perhatikan bagaimana karakteristik EN dan juga var N-nya dari binomial. Apakah sama, kurang dari, lebih dari, seperti apa?
Ini EN tuh ini ya. Nih. MQ, terus yang di sini MQ. MQ kali sesuatu. Berarti bagaimana? Lebih dari, Bu. Ekspektasinya lebih dari ya. Iya kan? Betul? Iya, Bu. Iya, karena ini kan dikali ya pasti kurang dari 1 gitu. Oke, jadi ini ciri-cirinya kalau misalnya adik-adik ketemu apa namanya yang gini apa namanya karakteristik dari si datanya adik-adik gitu. Oh, ekspektasinya itu lebih dari si variansinya. Nah, bisa jadi adik-adik lebih cocok untuk memodelkan dengan si apa ini tadi binomial gitu daripada si Poisson ataupun mungkin yang lain. Gitu. Apakah jelas ini? Nah, makanya untuk melatih adik-adik, mohon nanti dalam grup kalian masing-masing untuk kelas A maupun kelas B, tentukan di PF atau PK-nya tadi ya, maksud saya P kecil. Ini tuh PK. PF itu maksudnya PK atau PNK. Terus PGF-nya seperti apa, lalu min-nya bagaimana, variansinya seperti apa, untuk distribusi negatif binomial dan geometrik. Referensinya adik-adik bisa lihat di Loss Model ya, atau yang lain juga boleh untuk menambah. Nah ini mohon dikerjakan, karena nanti juga saya harapkan semuanya siap, nanti bisa tampilkan itu beberapa kelompok, jadi nanti juga dikumpul ya, nanti mungkin kalau nanti saya buatkan Google Form-nya lagi, mohon dikerjakan dalam grupnya masing-masing, kedua distribusi ini. Oke, apakah jelas? Jelas tidak, Dek? Jelas, Bu. Oke, kalau jelas mungkin saya cek kembali apakah ada yang belum absen. Saya, Bu. Oh ya, Alamatnya sebentar ya. Bu. Saya lihat dulu ya. Siapa saja? Coba aku ini kan dulu. Sekolah. Dari kelas A dulu. Kelas B, Bu. Kelas A dulu ada, kelas A. Firda Nugra, Ibu. Rida, Bu. Kelas A. Siapa tadi? Firda Nugra, Ibu. Firda. Kenapa telat Firda? Maaf, Ibu, salah jam. Oh, salah jam. Oke. Terus siapa lagi? Rida, Bu. Rida. Rida, kenapa telat? Nah, saya kira masih